Pelukan selama 3 detik bisa mengubah cara dia melihatmu secara permanen. Banyak pria yang kehilangan minat begitu tangan mereka bersentuhan. Di momen singkat itu di mana kalian berada di ruang yang sama, ditentukan apakah kamu akan menjadi sosok yang aman dan mudah dilupakan atau sesuatu yang terus ada dalam pikirannya. Sentuhan itu tidak netral. Setiap kali kalian bersentuhan, pesan-pesan dikirim ke sistem sarafnya lebih cepat daripada pikiran sadar bisa mencegahnya. Tubuhnya sudah memutuskan tentangmu sebelum pikirannya bisa mengejar. Sayangnya, banyak pria, termasuk yang baik hati dan berniat baik, tidak menyadari bahwa mereka sedang dievaluasi dalam momen ini. Kamu mungkin berpikir bahwa pelukan hanyalah pelukan. Namun, baginya, itu seperti sebuah interogasi biologis. Sistem limbiknya mengukur seberapa percaya dirimu. Kulitnya merasakan niatmu. Ketidaksadarannya mencatat setiap detail kecil dalam cengkeramanmu, keraguan di tanganmu, serta energi yang kamu tunjukkan. Ini penting karena ketertarikan tidak hanya dibangun melalui kata-kata atau penampilan. Ketertarikan itu terbangun melalui kehadiran fisik yang nyata, melalui bahasa diam yang diucapkan oleh tubuhnya, melewati setiap filter rasional yang dia bangun. Ketika kamu memahami cara menyentuhnya saat berpelukan, bukan dengan manipulasi, tetapi dengan kehadiran maskulin yang tepat, kamu menciptakan sesuatu yang jarang diakses oleh banyak pria, memori somatik. Dia mungkin tidak akan mengingat apa yang kamu katakan, tetapi dia akan selalu mengingat bagaimana tubuhnya merasa dekat denganmu. Memori itu mengubah kategori yang kamu tempati dalam pikirannya. Teman, penyedia, pelindung, atau kekasih. Pelukanlah yang menentukan itu. Ada penelitian menarik yang dilakukan pada tahun 2011 di Universitas Tau mengenai bagaimana wanita melihat sentuhan pria dalam interaksi awal. Mereka menemukan bahwa lokasi, tekanan, dan durasi sentuhan selama pelukan sangat memengaruhi penilaian ketertarikan. Perbedaannya bisa sangat signifikan. Wanita memberi nilai lebih tinggi kepada pria yang menyentuh punggung bagian bawah selama pelukan, karena mereka dianggap lebih percaya diri dan menarik secara seksual. Sementara pria yang menyentuh punggung bagian atas atau bahu lebih dianggap sebagai sosok yang ramah dan aman, seperti saudara. Hanya ada perbedaan 5 inci kulit, 5 inci yang bisa memisahkan antara hasrat dan ketidakpedulian. Tapi ini lebih dalam dari sekadar penempatan. Sistem saraf otonom merespons sentuhan melalui jaringan ujung saraf yang mengirimkan sinyal lebih cepat daripada pikiran sadar. Ketika kamu menyentuhnya, kamu mengaktifkan mekanoreseptor di kulitnya. Reseptor ini langsung berkomunikasi dengan pusat emosi di otaknya, amigdala dan insula yang bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman dan memori emosional. Jika sentuhanmu tidak pasti, jika ada keraguan di tanganmu, sistem sarafnya akan mendaftarkannya sebagai ketakutan. Dan ketakutan itu bisa menular. Dia akan merasakan keraguanmu melalui kulitnya. Sebaliknya, jika sentuhanmu memberikan rasa nyaman dan kepastian, jika tanganmu bersandar dengan tenang, tubuhnya akan merasakan ini sebagai sebuah perlindungan. Bukan perlindungan dari pelindung secara khusus, tetapi perlindungan dari seorang pria yang tahu siapa dirinya. Seorang pria yang telah menggabungkan kehadiran maskulinnya dengan sempurna sehingga tubuhnya merasakannya dengan mudah. Inilah yang menjadi daya tarik, bukan kesempurnaan. Integrasi. Psikolog Paul Ekman telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari komunikasi nonverbal dan menemukan bahwa tubuh mengungkapkan kebenaran dalam sekejap. Kamu bisa mengatur ekspresi wajahmu, kamu bisa berlatih kata-katamu, tetapi tanganmu bisa saja memberontak. Tekanan yang mereka berikan, kecepatan gerak mereka, tempat-tempat yang mereka hindari. Tubuh wanita bisa membaca semua itu. Dia tidak perlu belajar psikologi untuk memahami dirimu. Evolusi telah membantunya. Ribuan generasi pemilihan pasangan telah menyempurnakan kemampuan wanita untuk mendeteksi keaslian melalui sentuhan, untuk membedakan pria yang hanya berpura-pura percaya diri dari pria yang benar-benar menghayatinya. Dan meskipun penelitian tidak selalu mengatakannya secara langsung, data menunjukkan bahwa wanita lebih tertarik pada pria yang menyentuh mereka dengan niat, bukan agresi. Niat ini penting. Agresi itu memaksa. Niat itu membimbing. Satu melanggar batas, yang lain menciptakan kehadiran. Ketika kamu memahami perbedaan ini, pelukan tidak lagi terasa seperti kewajiban sosial, tetapi menjadi kesempatan, momen di mana kamu bisa menyampaikan sesuatu yang tidak terucapkan, sesuatu yang nyata, frekuensi energi maskulin yang bisa dirasakan tubuhnya, bahkan jika pikirannya tidak bisa menjelaskan itu.
Bayangkan momen ini, kamu berdiri dekat dengannya. Mungkin itu adalah sapaan, mungkin itu adalah perpisahan, mungkin itu adalah ruang ambigu di mana persahabatan melayang di tepi sesuatu yang lebih. Dia bergerak ke arahmu, lengan terbuka. Skrip sosial mungkin mengatakan ini sederhana, tetapi tidak ada yang sederhana tentang koneksi manusia. Dalam beberapa detik ke depan, kamu akan memperkuat bagaimana dia melihatmu, atau kamu akan mengubah arah sepenuhnya. Ruangan tidak penting, konteks tidak penting. Yang penting adalah apa yang terjadi di antara niat dan tindakan. Banyak pria mendekati momen ini secara otomatis. Mereka sudah berpelukan ribuan kali. Mereka merasa tahu apa yang harus dilakukan, jadi mereka menjalankan protokol standar. Lengan di sekitar bahu, tepukan di punggung, pelepasan cepat, senyuman, dan dengan melakukan itu mereka mengonfirmasi pengkategorian awalnya. Teman, rekan, aman, netral, tetapi ada cara lain. Cara yang mengharuskan kamu hadir untuk memperlambat, untuk memahami bahwa momen ini bukan tentang mengikuti skrip. Ini tentang mentransmisikan sesuatu yang nyata. Biarkan saya tunjukkan seperti apa itu. Ketika dia bergerak ke arahmu, jangan terburu-buru. Ini adalah tes pertama. Terburu-buru menandakan kecemasan. Itu memberitahunya bahwa kamu tidak nyaman dengan kedekatan fisik, bahwa kamu ingin segera menyelesaikannya. Dan ketidaknyamanan adalah kebalikan dari ketertarikan. Sebaliknya, biarkan momen itu tiba. Biarkan dia mendekat dengan ketenangan yang sama yang akan kamu bawa ke tindakan lainnya. Kaki kamu terplantasi, napas kamu stabil, matamu menahan tatapannya hingga detik terakhir sebelum kontak. Ini adalah kehadiran, dan kehadiran itu magnetis. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka memilih untuk pergi tinggi, punggung bagian atas, bahu, kadang hanya sisi lengan. Ini adalah koordinat zona teman. Posisi ini mengkomunikasikan, saya menghormati batas hingga titik menolak niat maskulin saya sendiri. Dan sementara rasa hormat itu penting, kehati-hatian yang berlebihan bisa terbaca sebagai ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan terlalu berlebihan, ketakutan akan keinginan. Namun, hasrat yang tidak diekspresikan tidak menghilang. Itu hanya menjadi ketegangan yang salah. Jenis yang membuatnya tidak nyaman karena dia bisa merasakan kamu menahan diri dan itu membingungkan sistem sarafnya. Jadi daripada pergi tinggi, pergi rendah. Tanganmu harus mendarat di punggung bagian bawahnya. Bukan di pinggangnya, bukan di pinggulnya, punggung bagian bawahnya. Ini adalah tempat yang tepat, penempatan yang mengaktifkan sesuatu yang primitif tanpa melanggar batas seksual yang terlalu jelas. Di sini perlindungan bertemu hasrat, di mana kekuatan bertemu undangan. Ketika tanganmu beristirahat di sini, kamu melakukan beberapa hal sekaligus. Kamu mengklaim ruang. Kamu menunjukkan kenyamanan dengan tubuhnya. Kamu mengkomunikasikan bahwa kamu tidak takut pada niatmu sendiri. Dan kamu memberinya izin untuk merasa aman dalam kedekatan dengan kehadiran maskulinnya. Inilah yang memisahkan anak laki-laki dari pria. Tekanan. Bukan kekuatan, bukan agresi. Tekanan, tanganmu tidak boleh melayang di punggungnya seperti kamu takut dia akan patah. Tanganmu tidak boleh meraih seperti kamu mengklaim wilayah. Mereka harus beristirahat dengan berat yang mantap dan percaya diri. Tekanan yang cukup agar dia merasa dipegang, bukan terjebak. Ada respons sistem saraf yang terjadi ketika seorang wanita merasa dipegang dengan benar oleh seorang pria. Tingkat kortisolnya menurun. Tubuhnya melepas oksitosin. Hormon stres menurun sementara hormon ikatan meningkat. Ini adalah biologi, bukan manipulasi. Ketika kamu menyentuhnya dengan tekanan yang tepat di tempat yang tepat, kamu menciptakan lingkungan neurokimia di mana ketertarikan bisa tumbuh. Tetapi jika sentuhanmu lemah, jika tanganmu hampir tidak bersentuhan, kamu memicu respons sebaliknya. Ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan pengkategorian bawah sadar bahwa kamu kekurangan kekuatan untuk menahannya. Dalam konteks lain, waktu adalah segalanya. Terlalu pendek dan kamu terburu-buru, terlalu lama dan kamu berlama-lama. Titik manisnya adalah 4 hingga 6 detik, cukup lama agar sistem sarafnya mendaftarkan kualitas sentuhanmu. Cukup pendek agar kamu tidak berlama-lama dalam momen. Selama detik-detik ini, napasmu penting. Jika kamu menahan napas, dia akan merasakannya. Tubuhmu akan tegang, energimu terbatas. Sebaliknya, bernapaslah dengan normal, dalam, stabil, dan tenang. Ini melakukan sesuatu yang halus tetapi kuat. Itu mengatur napasnya. Manusia secara tidak sadar menyinkronkan pola pernapasan mereka dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Ini disebut sinkroni perilaku.
Ketika kamu bernapas tenang selama pelukan, tubuhnya mulai menyesuaikan ritmumu. Dan ketika napasnya melambat untuk menyesuaikan dengan napasmu, dia memasuki kerangka acaramu, keadaan emosionalmu, frekuensimu. Inilah cara kerja kehadiran, bukan melalui kekuatan tetapi melalui resonansi. Inilah gerakan yang jarang digunakan oleh kebanyakan pria, tarikan. Dalam detik terakhir pelukan, alih-alih melepaskan segera, kamu menariknya sedikit. Bukan menarik dengan kasar, tetapi peningkatan tekanan yang lembut namun disengaja hanya setengah inci lebih dekat. Gerakan mikro ini mengubah segalanya. Itu menunjukkan bahwa kamu nyaman meningkatkan kedekatan, bahwa kamu tidak memerlukan izinnya untuk mengekspresikan apa yang kamu inginkan, bahwa kamu bisa meningkat tanpa meminta maaf, dan itu menciptakan momen ketegangan. Jenis yang baik, jenis yang membuat detak jantungnya meningkat, jenis yang akan terasa di sistem sarafnya setelah kamu melepaskan. Bagaimana kamu mengakhiri pelukan sama pentingnya dengan bagaimana kamu memulainya. Kebanyakan pria melepaskan dengan canggung. Mereka menarik kembali terlalu cepat, memutus kontak mata, dan mengisi ruang dengan kata-kata canggung. Semua ini membunuh ketegangan yang baru saja kamu ciptakan. Sebaliknya, lepaskan perlahan, tanganmu meluncur dari punggung bagian bawahnya saat kamu melangkah pergi. Tidak terburu-buru, tidak berlama-lama, hanya bergerak dengan otoritas tenang yang sama yang kamu bawa ke pendekatan. Dan inilah bagian pentingnya. Setelah kamu melepaskan, tahan matanya selama 1 detik ekstra. 1 detik kontak mata langsung setelah sentuhan fisik berakhir. Ini memperkuat efeknya. Itu memberitahunya bahwa kamu tidak merasa malu dengan keintiman yang baru saja kamu bagi, bahwa kamu nyaman dengan ketegangan, bahwa kamu bisa menahan ruang untuk hasrat tanpa perlu segera mengurangi dengan humor atau pengalihan. Ini adalah kedewasaan maskulin, dan ini langkah yang membuatnya sangat kuat. Mari kita gali lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa sesuatu yang semudah penempatan tangan selama pelukan bisa begitu berarti? Karena manusia selalu bertanya pertanyaan bawah sadar tentang satu sama lain. Bisakah saya mempercayai orang ini? Apakah orang ini kuat? Apakah orang ini tahu apa yang mereka inginkan? Dan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui perilaku, bukan kata-kata. Ketika kamu menyentuh seorang wanita dengan niat dan ketenangan, kamu menjawab ketiga pertanyaan sekaligus. Ya, kamu bisa mempercayaiku karena aku tidak mencoba mengambil lebih dari yang ditawarkan momen. Ya, aku cukup kuat karena sentuhanku tidak meminta maaf karena ada. Ya, aku tahu apa yang aku inginkan karena tanganku tidak ragu. Ini adalah bahasa ketertarikan, bukan verbal, semantik, tubuh ke tubuh, sistem saraf ke sistem saraf. Dan pria yang memahami ini tidak perlu mengejar. Mereka tidak perlu meyakinkan. Mereka hanya ada dengan cara yang diakui oleh tubuh wanita sebagai sah. Biarkan saya memberitahu kamu apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan peluk dia seperti dia saudaramu. Jangan tepuk punggungnya seperti kamu menggendong bayi. Jangan menarik diri begitu kontak fisik dibuat seperti tubuhnya terkontaminasi. Jangan minta izin dengan matamu sebelum kamu menyentuhnya. Jangan meminta maaf dengan posturmu karena mengokupai ruang. Perilaku ini semua mengkomunikasikan hal yang sama. Kamu takut pada hasratmu sendiri. Dan ketakutan adalah kebalikan dari ketertarikan. Wanita tidak tertarik pada pria yang takut pada mereka. Mereka tertarik pada pria yang nyaman dengan diri mereka sendiri di hadapan energi feminin. Ada perbedaannya. Ini bukan hanya tentang pelukan, ini tentang bagaimana kamu bergerak melalui dunia. Apakah kamu mengejar tujuanmu dengan kesetaraan atau keraguan? Apakah kamu mengungkapkan kebenaranmu atau bersembunyi di balik diplomasi? Apakah kamu memiliki hasratmu atau meminta maaf karena memilikinya? Cara kamu melakukan satu hal adalah cara kamu melakukan segalanya. Dan wanita merasakannya. Mereka tidak perlu melihat rekening bankmu atau resume atau daftar pencapaianmu. Mereka hanya perlu merasakan bagaimana kamu ada dalam kulitmu sendiri karena itu memberitahu mereka segalanya. Seorang pria yang menyentuh dengan otoritas tenang adalah pria yang membuat keputusan dengan otoritas tenang. Seorang pria yang bisa menahan ketegangan tanpa melarutkannya adalah pria yang bisa menangani konflik tanpa runtuh. Seorang pria yang tahu di mana menempatkan tangannya adalah pria yang tahu kemana dia pergi dalam hidup. Hal-hal ini terhubung, tidak secara jelas tetapi secara mendalam. Jadi inilah yang perlu kamu pahami. Ketertarikan bukanlah sesuatu yang kamu negosiasikan.
Itu adalah sesuatu yang kamu hasilkan melalui kehadiran, melalui keaslian, melalui keberanian untuk mengekspresikan niatmu tanpa meminta maaf. Dan kadang-kadang ekspresi itu sesederhana di mana kamu meletakkan tanganmu selama pelukan 4 hingga 6 detik. Kebanyakan pria tidak akan pernah memikirkan ini. Mereka akan terus memeluk wanita seperti cara mereka selalu memeluk wanita. Dan mereka akan terus mendapatkan hasil yang sama. Persahabatan, kesopanan, rasa hormat tanpa hasrat. Tetapi kamu bukan kebanyakan pria, atau kamu tidak akan menonton sejauh ini. Kamu memahami bahwa detail itu penting, bahwa momen-momen kecil membawa bobot yang besar, bahwa cara kamu menyentuhnya selama pelukan dapat mengubah bagaimana dia melihatmu selamanya. Jadi lain kali kamu memeluk seorang wanita, ingat ini, tanganmu di punggung bagian bawahnya, tekanan yang mantap, 4 hingga 6 detik, sedikit tarikan di akhir, pelepasan perlahan, 1 detik kontak mata setelahnya, dan kemudian pergi seperti kamu baru saja melakukan hal yang paling alami di dunia. Karena kamu melakukannya, kamu baru saja berbicara dalam bahasa yang dipahami tubuhnya.